Oke lah, kita kali ini mau bahas cakra ya teman-teman, tapi dibantu tap-tapnya dulu ya. Tetap sampai 10K. Dibantu tap-tap sama posting lah. Posting ulang. Mungkin Di-share. semalam banyak yang nanya, banyak yang DM gua itu. Mungkin ada kali kalau 16 17 sih Cecil juga nanya. itu juga Kasih cek Yuni. siang. Kenapa ya Mas pusing, kenapa mual gitu. Nanti aku jelasin ya kenapa bisa pusing, kenapa bisa mual ketika kita dengerin singing bowl itu gitu. Korelasinya apa gitu kan. Kenapa bisa mual, kenapa bisa pusing, kenapa bisa bereaksi seperti ini, seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir kan kita cuma dengerin ya suara dengungan kan. Dung, dung ya kan. Tapi kenapa bisa gitu. Padahal kalau kita dengerin mungkin musik lain atau lagu lain mungkin biasa aja gitu. Tapi kenapa di itu kok seperti itu gitu. Kirain kodamnya keluar enggak. Bantu tap-tap ya teman-teman ya. Enggak ada hubungan sama kodam. Bahas apa nih? Kita rencananya mau ini Kak, bahas tentang kekuatan doa ya, kekuatan doa. Dan nanti ada hubungannya dengan cakra juga itu. Makasih Kak Sri. Itu kan ada yang nanya. Aku kira kodamku keluar Mas, bilang gitu. Kodam apaan? Gak ada hubungannya sama kodam. Bismillah. Lemis lagi nih pagi-pagi. Waalaikumsalam. Morning ya Ji. Waalaikumsalam Kak. Iya. Follow aja ntar di follow back. Morning Ji. Cakar kembar bikin roti. Itu tepung gak sih? Iya tepung kan. Udah sarapan belum teman-teman? Dibantu dulu ya tetapnya. Tap-tap dulu yuk. Udah Bang Nik ya. Devano welcome. Kayak anak bayi. Pakai nasi Bang Nik. Odol loh. Coba di yang nanya-nanya belum pada ngumpul ya. Iya. Iya nge-lag makanya. Yanik lagi agak kurang bagus. Sebentar aja teman-teman yuk. Habis itu langsung masuk ke pembahasan tentang cakra. Tuh, daripada gue Ya, ngejelasin bantu tap-tap satu-satu, daripada tahu aja gue jadi tante-tante. Angan ponakan. Sama yo. Ponakanku tuh semua cewek gitu kan, semua Ada cewek. Luis. Ponakan gue imbang sih cewek cowok. Cucunya nyokap itu 5 dan semua cewek. Kenapa ya gue kalau udah ketemu ponakan makin gede gue ngerasa aduh gue makin tua. Jawab bang, mumpung belum rame. Nggak perlu dijawab. Kamu tahu sendiri Assalamualaikum, jawabnya. Waalaikumsalam, Medal Luis. Waalaikumsalam Kak Adil. Maksa banget harus jawab. Kasih loh. Iya. Tadi ada yang menarik apa ya typingannya ya. Ntar. Aku juga cewek, seneng banget kalau lihat dia nangis gemes. Ya nggak tahu ya. Ponakan-ponakan tuh kalau ada masalah di sekolah ada apa, aku bukan bapaknya malahan gitu. Katanya, aku tanya ya, kenapa kamu nggak bilang sama bapak kalau ada bapak cerita sama bapakmu bilang gitu. Katanya nggak berani. Katanya nggak berani, terus nggak bisa lepas, nggak nyaman gitu. Kalau sama Pak D kan bisa bantu gini-gini. Emang kamu udah menikah, Caca? Kakak mananya dunia soal komunikasi. Sama yang bukan murim itu udah jaga.
itu loh yang terkadang menjadi perdebatan dalam rumah tangga gitu, dosa Belum. atau enggak. Banyak yang pasangan suami istri, tapi kalau ada masalah komunikasinya sama orang yang lain gitu, yang beda gender gitu, banyak sebenarnya, banyak. Entah itu beralibi dengan maaf ya dengan gurunya, mungkin dengan ustadznya, dengan pendetanya atau apapun itu. Itu banyak sebenarnya. Itu yang jadi sedikit banyak penyulut ya, kayak pemantik masalah dalam rumah tangga kadang-kadang itu. Itu cuma bisa dikomunikasiin. Lu kalau begitu nggak apa-apa, tapi kalau gue begitu ya lu jangan marah, udah digituin aja kalau gue gitu. Tapi bukan berarti kita mau balas dendam ya, bukan mau balas dendam, tapi ya rasanya tuh begitu loh gitu. Pagi Kak Karin. Bantu tap-tap ya, repost, posting ngulang ya. Sambil typing. Karena bisa muhrim. Kita ini temanya kekuatan doa ya guys, ulah terlalu berat. Kekuatan doa. Kekuatan doa itu. Katanya dosa, bukan dosa lagi. Emang dosa. Tapi ada beberapa pengecualian. Ketika kita misalnya sedikit aja ya. Kalau ngomongin dosa dan nggak dosa, jujur ya, gue nggak tahu itu. Suci Putri. Tapi kepantasan atau enggak jelas nggak pantas gitu. Kalau kita ngomongin Ya kalau ngomongin dosa, ya. Kalau ngomongin dosa gue ngerti. Allah yang tahu ya. Cuman kadang-kadang kita ini jangan sampai kita nih ngatur agama gitu loh. Jadi kita tuh juga harus tahu kalau keyakinanmu itu dosa ya berarti dosa gitu aja, berarti Iya. ini tergantung kita aja. Tapi kalau kita ngobrol berdua sama yang bukan ini ya murim, ya itu dapat dipastikan gitu loh. Nah, kepahaman kalian aja. Kalau kita mau ngobrol sama orang itu kan harus rame, apalagi beda gender ya. Waalaikumsalam. Kita ngobrol sama cewek cowok, kita harus bawa teman kita cewek satunya gitu. Tapi kalau komunikasi di handphone atau apa, sekedarnya aja deh gitu. Mahram. Tamunya yang mahram, iya. Kita nggak seiman tapi seamin, iya. Amin. Halo Bunda. Bantu tap-tap teman-teman ya, kita mulai pembahasannya. Repost, posting ulang ya. Semalam kan kita sempat ini ya teman-teman ya ngebahas sedikit tentang masalah cakra gitu kan. Tadi malam kita setelin untuk singing bowl gitu kan. Bandit. Terus banyak yang bereaksi gitu kan, banyak yang nge-DM, banyak yang chat gitu. Mas, kenapa aku pusing ya? Kenapa aku mual ya? Lah itu nanti aku jelasin ya. Kenapa ada konektivitas di situ gitu. Kenapa kita lagi dengerin itu? Kenapa reaksinya seperti itu? Sebenarnya itu kayak ngedeketin yang orang-orang yang satu frekuensi sebenarnya. Ketika orang bereaksi terus nanya, itu berarti kayak ada frekuensi yang sama gitu. Gak semuanya bisa merasakan Bang ya. Bandit, makasih ya. Gak semua bisa merasakan. Lah kenapa ada yang bisa merasakan dan yang enggak, itu nanti juga ada penjelasannya. Gitu. Ini sinyalnya nih agak kurang bagus ya temen-temen nih ya. Mungkin agak nge-lag agak apa. Bantu dulu yuk 10 kayaknya. Nanti habis itu baru kita mulai. Waalaikumsalam Kak Yuni. Waalaikumsalam Kak Yani. Mohon dimaklumin ya kalau agak nge-lag dikit. Gak tahu sinyal aku pagi-pagi nih. Bang Latif, makasih Bang Latif. Kak Yani. Absen, iya terima kasih Bang. Tapi kadang-kadang kita udah tahu itu dosa ya misalnya ya. Tapi kenapa masih kita lakuin gitu loh? Iya kan? Kayak tadi itu. Pertanyaan itu. Mungkin ada yang jawab udah yakin dosa gitu loh. Secara aturan dosa bilang gitu. Tapi kenapa masih dilakuin gitu? Coba. Kak, temanya apa hari ini? Ya kita mau membahas masalah cakra, Kak. Kekuatan doa ya. Ya namanya manusia, kita bukan malaikat kepleset terus perbaikan lagi ya.
Kita lebih keyakinan atau aturan gitu kan. Kadang-kadang kita kalau sesuai aturan kita tahu gitu kan, bahwasanya itu dosa itu. Tapi keyakinan kita meyakini bahwasanya kita manusia dan bisa berbuat salah kapanpun gitu loh. Tergantung kuat yang mana. Kalau kita meyakini ya namanya manusia gitu, berbuat salah wajar gitu. Kalau dari aku ya, kalau dari aku kenapa kita tahu itu dosa dan kita masih ngelakuin? Karena kesadaran kita kurang, jadi kita terlena. Jadi itu bahaya teman-teman. Kalau sudah kita terlena, jadi itu arahnya hati kita sudah gelap. Hati kita sudah gelap itu tandanya apa? Ya benar, iman kita lemah. Kita jauh dari Tuhan. Akhirnya hal yang tadi menjadi dosa menurut kita itu biasa aja. Makanya ada orang yang melakukan dosa yang ya kita nggak bisa ini ya kayak ani-ani atau apa gitu kan. Mereka tahu dosa tapi akhirnya menjadi biasa. Itu pertanda imannya lemah dan dia jauh dari Tuhan. Nah, yang lebih bahaya kan kalau Allah itu udah murka, kenikmatan ibadah itu nggak kita nikmatin lagi. Akhirnya kita ngatur agama, jadi kita nggak mau diatur agama lagi. Itu yang paling bahaya. Itu arahnya ya. Ya, jadi sadar itu penting. Udah tahu dosa, ya udah gitu. Ini malah kita ngatur agama. Yang biasakan yang nggak biasa. Iya. Nauzubillah min zalik, makanya. Jadi gini loh maksud gue itu. Itu kan ngomongin masalah aturan ya. Kalau ngomongin masalah aturan dosa gitu. Tapi meyakini sesuatu itu bisa dimaafkan. Gitu loh. Meyakini bahwasanya kita manusia yang bisa melakukan itu dan itu normal. Gitu loh maksud gue itu. Kan jadi dua hal yang sangat kontras. Di satu sisi itu aturan, gue tahu dan kekeh dengan aturan itu. Gitu. Tapi di satu sisi ya itu meyakini bahwasanya hal itu tuh normal sebenarnya. Normal dalam arti ya kita manusia, kita berbuat dosa gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kontradiktif gitu kan. Kalau menurut gue nggak konsekuen gitu. Kalau makanya nggak usah ngomongin dosa dan enggak sebenarnya. Gitu. Karena itu menurut gue bagian dari kulit gitu. Sebenarnya yang lebih penting kan dipupuk bahasanya meyakini bahwa hal itu salah udah gitu. Salah dan kalau salah ya berarti sesuatu yang nggak benar gitu. Benar. Gitu. Yuk tinggal 3 kali lagi yuk. Habis itu kita masuk ke pembahasan. Tuh guys, 3 kali lagi. Sebentar gue ini. Kalau nggak udah mulai aja lah, ntar malah keburu siang nih. Iya. Jadi gini ya teman-teman ya, yang semalam masih nanya, masih penasaran kenapa ya mas waktu diputerin singing bowl. Bentar ya teman-teman ya, mataku masih agak iritasi. Kenapa aku mual? Wih, makasih Kak Bunga. Kenapa aku mual, kenapa aku pusing, kenapa aku begini-begini. Jadi gini, manusia itu punya energi gitu. Manusia itu punya energi. Lah pusat energi itu diyakini ada di 7 tempat gitu. Di 7 tempat. Jadi pusat energi manusia ada di 7 tempat dan itu yang dinamakan cakra gitu. Itu yang dinamakan cakra. Pertama tempatnya di mana? Yang satu itu di sekitar tulang ekor ya, tulang belakang. Itu satu. Bahwasanya itu menggambarkan kekuatan fisik manusia. Fisik manusia letaknya ada di situ. Terus yang satu naik sedikit di bawah pusar. Di bawah pusar atau perut bawah. Perut bawah tuh itu menggambarkan emosi. Emosi manusia itu ada di situ.
emosi. Makanya kalau kita tenang itu perut kita juga ikut enak kan, gitu. Tapi kalau kita emosi ini kan ada yang naik nih dari bawah nih gitu. Itu letaknya di situ salah satunya, di perut bawah itu. Terus naik sedikit itu di perut, di perut. Di perut tuh menggambarkan kepercayaan diri, kepercayaan diri. Terus naik lagi itu di jantung. Naik lagi di jantung. Inilah tempat perasaan, tempat cinta itu letaknya di cakra jantung ini. Itu. Terus naik lagi di tenggorokan. Di tenggorokan itu menggambarkan cara berkomunikasi, kejujuran. Salah satu cakra yang kalau ini cakra ini aktif, kita akan lebih jujur kalau bicara. Cara berkomunikasi juga lebih baik. Gitu. Cakra tenggorokan. Naik lagi yang keenam itu ada di tengah-tengah dahi sini teman-teman. Di tengah-tengah dahi ini pemahaman spiritual. Mengapa kalau kita meditasi? Kalau kita meditasi lebih sering nancep di sini, cek gitu. Ada yang gigit di sini, tek, atau ada yang masuk dari sini, tek. Itulah pemahaman spiritual gitu. Itu kerasa ya di saat-saat tertentu ketika kita lebih sering meditasi sih gitu. Pasti nancepnya di pertengahan dahi sini, di pertengahan alis gitu. Terus yang ketujuh, yang terakhir itu ada di puncak kepala, itu di bun-bun. Di puncak kepala ini pencerahan, udah spiritual gitu kan. Tapi di bun-bun sini. Makanya jawabannya adalah kenapa aku mual? Karena kalau digambarkan itu dari perut sini, bawah sini, itu terkoneksi ke atas sini. Titiknya ada di sini. Dari tulang belakang, perut bawah, perut, jantung, tenggorokan, mata ketiga, sama ujung kepala. Makanya jawabannya kenapa mas aku pusing, kenapa aku mual, ya itu. Sebenarnya koneksinya ada di situ. Jawabannya ada di situ. Kenapa tangan bukan tangan yang sakit atau kaki yang sakit? Semua dalam tubuh kita tuh ada tenaganya jelas, ada energinya, ya. Tapi pusatnya ada di tujuh itu. Lah, singing bowl itu adalah salah satu perantara untuk kita mengaktifkan cakra itu. Itu. Jadi kalau misalnya itu aktif dan semakin dilatih, semakin tajam dalam hal apapun itu. Gitu. Makasih ya. Kira-kira jawabannya seperti itu. Lah, kenapa cakra itu penting bagi manusia? Karena disitulah letak kesadaran. Kasih tante lunar. Disitulah letak kesadaran, disitulah letak. Makasih Tan. Disitulah letak spiritual. Itu letaknya di situ. Makanya kenapa orang dengan cakra yang udah aktif itu dia bukan nggak mau ya, tapi jarang berdoa atau meminta sesuatu. Karena udah dalam kesadaran bahwasanya ya udah hidup gue begini aja gitu. Bukan berarti dia nggak. Pokoknya untuk masalah duniawi dia lebih sadar. Dalam artian dia tidak akan meminta sesuatu yang sekiranya itu untuk masalah duniawi. Gitu. Orang dengan kesadaran tinggi, orang dengan kesadaran penuh itu tidak akan pernah berdoa untuk macam-macam, apalagi untuk urusan duniawi. Gitu. Makanya jawabannya kenapa orang spiritual itu keadaannya sederhana? Oke. Sedikit kontradiktif dengan orang yang berbicara kan harusnya dapat keberlimpahan yang lebih gitu kan. Harusnya dapat kelimpahan yang lebih karena orang yang seperti itu kan udah secara teori udah bisa udah gini. Justru itu di situ letaknya. Ketika dia mempunyai sesuatu yang berlimpah, mungkin secara materi, mungkin secara apapun itu, tidak akan pernah dia lihatkan. Dan menganggap itu tuh nggak ada itu, menganggap itu tuh kosong gitu, merasa tidak punya apa-apa itu yang kenapa orang dengan kesadaran diri jarang berdoa tuh ya seperti itu sebenarnya. Itu mungkin berdoanya cuma sekedar gini, aku mau bahagia dalam hidup ini, aku mau bisa menikmati hidup ini, udah sekitar gitu, nggak mungkin. Orang dengan kesadaran tinggi meminta aku pengen punya rumah yang berapa hektar, mobil yang begini, enggak. Jarang gue temuin gitu. Berarti orang tasawuf dan para sufi cakranya udah ya. Ya seperti itu.
Ya kan teman-teman, ketika kita dalam keadaan kesadaran tinggi, kita pernah berdoa yang aneh-aneh nggak gitu loh? Pasti nggak, pasti ya udah deh gitu. Tapi ketika kita ego kita main, ada maunya, kita pasti berdoanya macam-macam. Apapun disebut. Aku pengen begini, aku pengen begini, aku pengen begini, aku pengen begini itu. Makanya tingkat kesadaran seseorang tuh menentukan apa yang dia mau sebenarnya, apa yang menjadi keinginan dia itu sangat-sangat menentukan. Ketika tingkat kesadarannya rendah, ya semua di dunia itu pengen dirangkul, pengen dimiliki gitu. Tapi tingkat kesadaran udah tinggi itu udah, ya udah gitu. Tapi memang butuh waktu. Bukan berarti kita nggak butuh apa-apa di dunia ini, nggak. Tapi semua tuh dinikmati, dijalanin aja gitu. Iya, memang nggak bisa kita nalar gitu, nggak bisa kita nalar. Hanya orang yang udah di fase itu yang ngerti dan paham. Dan gue yakin di antara kalian semua suatu saat pasti akan mengalami hal itu. Gitu. Kalau kita belajar ya, kita belajar terus gitu. Dalam bahasa Jawa itu yang dibilang meleh, ya semeleh gitu. Pamit dulu. Waalaikumsalam, Ya, semangat waalaikumsalam. PK. Kak Resna. Lah ada konektivitasnya dengan ini teman-teman, kekuatan doa. Jadi gini, bayangin saja kalau orang di dunia ini semua doanya dikabulin, ya kan? Bayangkan saja dulu itu. Apa hubungannya kesadaran dengan apa kekuatan doa apa gitu? Itu tadi bayangin aja dulu kalau semua orang bisa doanya dikabulin secara cepat gitu. Ketika seorang dengan berkesadaran rendah, dia masih emosional, egonya masih tinggi, masih begini, masih. Bayangin aja kalau dia nyumpain orang, ya kan? Mati loh itu, mati langsung nggak? Kira-kira kalau semua doa langsung dikabulin gitu kan? Apa nggak bahaya gitu loh? Makanya itulah korelasinya dengan kesadaran. Ketika orang dengan kesadaran tinggi sebenarnya doanya itu lebih cepat dikabulkan gitu. Tapi kembali lagi orang dengan kesadaran tinggi dia nggak akan pernah berdoa untuk meminta duniawi itu, urusan duniawi itu. Makanya semakin dia percaya, semakin dia sadar, itu sebenarnya doanya akan semakin cepat dikabulkan gitu. Bisa lu bayangin kan Nick? Misalnya orang dengan emosional tinggi, orang dengan kesadaran rendah, ngucap apapun jadi, gitu loh. Ngucap apapun dikabulin, gitu. Dia maki-maki orang, dia nyuman-nyuman orang, terkabul semua, habislah dunia ini gitu. Iya. Makanya itulah hubungannya gitu loh. Tapi kembali lagi, orang dengan kesadaran tinggi dia tidak akan berdoa aneh-aneh gitu. Apalagi untuk urusan duniawi gitu. Itu udah nggak ada kemelekatan dalam hal duniawi sebenarnya gitu. Mungkin orang berpikir nih orang begini amat, pasrah amat, ya, tapi udah itu sampai di titik itu orang tuh udah ngerasakan kedamaian, ya udah tinggal nikmati hidup aja gitu. Kurang lebihnya gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum jelas gitu. Kalau soal cakra tadi udah aku jelasin kenapa mual, kenapa pusing, itu jawabannya ya gitu. Karena ya ada yang belum aktif, ada yang udah aktif, ada yang masih tersumbat gitu kan. Mengaktifkannya gitu, itu kita nggak sadar. Mungkin kenapa ya kok cuma dengerin gini aja gue mual, gue pusing, ya sebenarnya itu jawabannya gitu. Bahwasanya kita nggak akan pernah ngerti apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau kita nggak belajar gitu. Tapi katanya kalau kita doain orang lain terus malaikat akan jawab gini. Semoga untukmu juga. Belum tentu ya Ji. Aku pernah diskusi masalah doa. Ketika kita masih bawa banyak karma, itu kalau bisa ngedoain diri kita sendiri dulu. Takutnya kita ngedoain orang sakit ya. Semoga cepat sembuh. Tapi kita aja belum kelar, takutnya malah jadi ke kita. Gitu loh. Sakitnya itu kita yang nanggung gitu loh. Kan pernah kan gue bahas di sini juga ya. Anak gue operasi tenggorokan, operasi amandel, gue yang sakit. Sumpah, gue nggak bohong dan itu real gitu. Anak gue tuh nggak ngapa-ngapa gitu loh. Habis operasi juga baik-baik saja, ngobrol ngoceh biasa aja. Tapi gue yang sakit, gue yang nggak bisa ngomong. Lah itulah gitu.
Ya kita mau nggak mau ya harus mengakui bahwa itu nyata gitu loh. Dan mau gue tepis model apapun ya itu kenyataannya gitu loh. Karena gue berdoa gitu. Yang sakit jangan dia deh, gue aja. Lah gue selalu begitu nih kalau anak gue sakit. Makanya beberapa kali ya kejadian kayak gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Makanya hati-hati juga kalau kita ngedoain orang lain ya. Kita juga harus tahu tentang orang itu. Kita harus tahu sakitnya apa gitu. Kita mungkin bisa bicara semoga lekas pulih gitu. Semoga lekas pulih. Semoga lekas sehat, udah. Gak usah ngomong-ngomong. Semoga penyakitnya diangkatnya kita gimana? Diangkat, terus setelah gitu kita. Karena kita nggak pernah tahu karma apa yang sedang kita alami dan karma apa yang sedang dia alami. Gitu. Makanya selesaikan dulu karma kita. Nanti kita tahu kok. Kita tahu kayak ada yang nonton gitu. Rich love, ya bener sih. Kita ambil suami yang mulia itu. Karena kalau ngebahas masalah ini sebenarnya panjang lebar gitu. Ya mungkin Diva. Perlu ini ya. Perlunya netral, kosong diri dulu gitu. Ya kayak gelas guys. Gelas itu ketika kosong, merasa kosong tuh bisa diisi keberlimpahan. Susu masuk, teh masuk, kopi masuk. Tapi kalau udah penuh, dipaksakan ya akan tumpah gitu. Akan bercampur-campur. Udah ada air putih dalam gelas itu, kita kasih susu jadi berubah warna, berubah rasa. Kita kasih teh juga berubah warna. Jadi kan campur aduk. Makanya dalam hal apapun kita perlu mengkosongkan diri karena biar diisi dengan keberlimpahan gitu. Keberlimpahan dalam hal apapun termasuk ilmu, pengertian, kesehatan, rezeki dalam bentuk materi, dalam bentuk jodoh, dalam bentuk apapun itu. Makanya perlu pengkosongan diri itu di situ. Mengkosongkan diri bukan berarti ngosongin pikiran gitu loh. Bagaimana dengan pendapat orang yang apabila berdoa buat banyak orang biar balik ke diri sendiri? Jadi gini Kak, Mbak Sum. Kita percaya kan bahwa rasanya itu tadi sebenarnya. Tadi malam gue ngobrol sama seorang teman yang sering kesini juga. Doa seorang ibu tuh pasti dijabah gitu. Gue bilang ya lihat dulu anaknya bagaimana gitu. Doa seorang ibu pasti doanya dijabah. Ya lihat dulu anaknya gimana. Gitu. Dalam artian kalau semua doa ibu dijabah, dikabulkan, nggak ada anak yang jadi seperti kita ini. Salam, terima kasih udah follow, salam kenal yang baru kenal. Iya kan teman-teman ya. Kalau doa orang tua dijabah semua, itu nggak ada orang-orang yang seperti ini gitu loh. Orang-orang seperti kita, seperti gue lah gitu. Mungkin nyokap gue pengen jadi orang yang begini, ya kan? Sama halnya ketika nyokap lu juga pasti berdoanya juga seperti itu. Makanya tergantung anaknya. Doa itu didasari dengan kepercayaan dan kembali lagi dengan kesadaran. Oh ya nyokap gue udah ngedoain gue kayak gini. Oh ya nyokap gue udah ngedoain gue kayak gini. Gue harus begini ya, gue harus begini. Nah itulah yang disebut. Makanya gue bilang tergantung anaknya gitu loh. Bahaya kan kalau semua orang doanya dijabah gitu. Kalau orang yang suka marah-marah, emosional, lu mati beneran orang gitu. Kalau doa semua orang dijabah gitu kan. Langsung dikabulin gitu. Lu begini, lu pincang beneran orang kan gitu. Makanya tingkat kesadaran dan kepercayaan itu sangat-sangat penting dalam doa. Gitu. Tapi sekali lagi, orang yang punya kesadaran tinggi, dia tidak akan berdoa aneh-aneh untuk masalah duniawi. Gitu. Doa yang baik kemungkinan besar terkabul. Ya, kemungkinan besar terkabul, tapi porsinya bagaimana? Iya, doa itu pasti terkabul. Cuma ya kembali tadi yang Bang Herli bilang tergantung orang yang didoain juga ujung-ujungnya. Iya. Orang yang didoain gimana? Ya orang tua kita kan banyak mendoakan kita. Cuman kan kitanya gimana gitu loh. Kalau misalnya kita masih terlena akan dosa atau bermaksiat ataupun doanya ketahan di langit terombang-ambing gitu. Nah, kita ngelarin karma kita dulu, istilahnya tuh kita sebagai anak tuh karma kebut-kebutan nih sebenarnya tuh iman sama karma tuh kebut-kebutan teman-teman.
gitu. Jadi semakin si anaknya kenceng ibadahnya, atau semakin dia banyak berbuat baik, atau bersedekah, atau hadir di tempat-tempat orang yang positif, bergaul dengan orang yang soleh, banyak faktor yang merontokkan karma tersebut supaya doa orang tua itu terkabul gitu loh, atau doa dari kita terkabul ke teman kita gitu. Banyak faktornya juga gitu loh. Tapi intinya Jadi tuh doa ya, itu nggak ngaruh, yang ngaruh Kak. Bukan seperti itu, bukan seperti jadi doa itu nggak ngaruh, nggak. Doa itu kan permintaan kita kepada yang menciptakan kita gitu. Bukan nggak ngaruh. Tapi doa itu dia harus bisa didasari dengan kesadaran. Dengan kesadaran. Gak apa-apa saya. Iya. gitu teman. Ya makanya tadi tuh kalau kalian bisa berlogika, ini sebenarnya tuh udah nangkep, cuman kalau mau dijelasin tuh panjang banget gitu. Maksudnya aku dari tadi nyimak kan istilahnya tuh ada juga hal-hal pemancing doa supaya cepat gitu. Ada juga hal-hal doa supaya nggak dikabulin tuh. Gini ya, kalau kita ngomongin religi atau spiritual ya. Misalnya yang menggugurkan doa kita itu apa gitu loh. Pertama, kita masih menikmati uang haram gitu loh. Itu doa itu tersendat. Bukan nggak dikabulin ya. Tersendat itu kayak ngambang gitu loh. Kita masih makan uang haram, menikmati uang haram, itu salah satu doa tersendat. Kedua, kita berdoa itu misal kayak sambil makan atau apa, tingkat kesadaran kita tuh kita lagi makan teman-teman, terus kita misal lagi makan bakwan gitu contoh, nyangu-nyangunya ya Allah semoga ini semoga itu. Lah kata Allah kan lu cara berdoa itu ada adabnya gitu. Jadi kayak kalau kita berdoa tuh ya bisa di mana aja, cuma memang dalam keadaan siap dan sadar. Misalnya nggak harus pas lagi ibadah, nggak harus pas lagi sholat, mungkin pas lagi duduk diri sendiri, tapi sadar dan nggak yang gimana ya, misalnya sambil makan atau sambil mandi atau posisinya yang benar gitu, paham nggak? Nah itu tersendatnya doa tuh kadang gara-gara itu. Masa lagi mandi itu sekalian berdoa di kamar mandi, kan nggak mungkin gitu kan? Atau berdoa sambil makan, sambil ngunyah, sambil nongkrong, sambil apa kayak gitu. Terus ketiga, kita yang masih terlena tadi dalam berbuat maksiat tadi, sama kita nggak tahu ya karma apa yang mengejar hidup kita. Karma itu berasal dari ya hukum sebab akibat teman-teman. Jadi kita ngelakuin apa, kalau kita ngelakuin hal yang baik, insya Allah doanya cepet. Tapi kalau kita ngelakuin hal yang buruk, ya kita ngelarin itu dulu kadang. Untuk merontokkan karma tersebut, misal kita ngerasa banyak dosa nih, kita kan sadar kita ngelakuin dosa gitu kan, tapi kita terlena menganggap hal itu biasa aja. Cara merontokkannya ya Pak, sedekah gitu kan, terus santunan anak yatim, atau berada di kajian gitu, atau gimana. Dan itu tuh juga belum tentu kadang. Iman kita tuh kebut-kebutan sama karma tersebut, jadi kita juga nggak tahu gitu loh. Jadi yang pada akhirnya kita dituntut untuk sadar tadi itu. Kalau emang belum dikabulin doanya, bukan berarti kalian nyerah, bukan berarti kalian nyalain Tuhan, bukan berarti doa itu tidak dikabulin. Tapi itu ada hubungannya dengan ini teman-teman. Kalian pernah dengar kan? Kita akan dikasih ketika kita udah siap, bukan ketika kita mau. Itu ada hubungannya dengan itu, gitu loh. Maksud gue itu ada hubungannya dengan itu, dalam artian semua doa itu kalian percaya kalau dikabulin ya nggak apa-apa, baik itu. Baik, cuman kita tuh juga harus ngerti yang didoain ini. Misalnya orang tua kita pasti ngedoainnya baik-baik kan. Semoga anakku jadi ini, semoga anakku begini, anakku sukses, anakku begini, anakku. Tapi pada kenyataannya nggak semua doa orang tua tuh dikabulin teman-teman. Ya kan? Mungkin kita ngerasa sekarang ini, gue kok nggak jadi apa-apa ya. Itu padahal sebenarnya gue yakin orang tua kita pasti ngedoainnya yang baik-baik. Nggak mungkin sebuah anak gue gini, anak gue menderita gini, kan nggak mungkin. Lah, maksudnya kesadarannya tuh di situ. Orang tua kita udah mendoakan, ya kita sadar gitu loh. Gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini. Itu yang masuk gue kesadaran. Makanya kita akan dikasih ketika kita udah siap, bukan ketika kita mau gitu. Ke situ. Tentu repost ya, posting ulang, repost. Waalaikumsalam semua yang belum terjawab salamnya, salam kenal. Iya nanti di follow back. Ya.
Sampai kalau bisa bukan jangan dibalas keburukan, yakinlah kita berkelas. So, enggak ya, berbuat. Iya itu benar. Waalaikumsalam. Iya, nggak usah. Ngapain dibales gitu? Itu ada bunganya sama teman-teman. Doa itu pasti baik, iya. Doa itu pasti baik, doa itu pasti. Ya, tapi ya kita juga harus tahu diri itu, sadar gitu lah. Ketika kita udah dengan sama orang tua misalnya, ya kita berusaha untuk ke itu gitu. Bukan kita berpasrah dengan udah kan gue udah doain sama orang tua, gue santai-santai aja, enggak juga kan gitu. Itu berarti berkesadaran kan gitu kan. Makanya hidup ini adalah perjuangan ya. Bahwasanya hidup ini adalah perjuangan. Justru orang tua itu jadi apa? Justru doa orang tua dijabah. Kenapa? Belum dikabulin, kalau dikabulin berhenti dong doanya. Tapi tetap harus berdoa, jangan pesimis. Iya, tetap harus Iya. berdoa. Iya benar. Benar. Tetap harus berdoa. Tapi Rezeki berdoanya tak terduga-duga, kadang ada hoki, keberuntungan, ya itu datangnya dari situ. iya. Mungkin doa juga belum dikabulin yang semestinya tuh belum, tapi kita harus ngelewatin sesuatu dulu nih buat mendapatkan itu. Gitu loh. Kadang melewati sesuatu itu dalam artian kita pengen jadi dokter, tapi sekarang kita mungkin jadi PNS dulu gitu, kita nggak tahu gitu kan apa gimana. Terus ya nanti yang pada ujungnya kita jadi dokter juga, kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa gitu loh. Kadang kita harus melewati beberapa hal gitu. Dan melewati beberapa hal malah kadang udah nyaman di situ. Yang tadi jadi dokter, kayaknya gue nyaman nih jadi PNS. Akhirnya nggak jadi dokter lagi. Itu beda lagi gitu. Jadi kadang kita nggak tahu rencana Tuhan itu. Makanya berdoalah, mintalah. Tapi menurut Allah kamu tuh terbaik di sini gitu. Ya udah. Jadi yang pada akhirnya kalau kita sadar kita bersyukur. Oh ya udah gitu. Jalani hidup yang sekarang nggak muluk-muluk gitu. Ya doa. Oh sebenarnya benar setiap Tapi kelamaan kata-kata kita itu bagian dari doa. Itu ya itu bagian dari afirmasi. Makanya kenapa selalu kita bilang afirmasi yang bagus buat diri kita itu. Misalnya jangan nyebut kita sebagai binatang atau nyebut orang sebagai binatang. Terus itu afirmasi gitu loh. Afirmasi itu kayak misalnya hari ini aku bahagia, hari ini aku nikmat, hari ini aku bertambah syukurnya, hari ini aku mendapat rezeki yang lancar dari berbagai arah, dari sumber yang tidak diduga. Itu afirmasi. Ya itu bagian dari doa. Tapi doa itu kalau cuma di mulut aja sekedar di mulut gitu. Kalau nggak diyakini, kalau nggak dengan kesadaran penuh, ya itu cuma sekedar di mulut. Itu jatuhnya nanti kan ada hubungannya dengan vibrasi ya teman-teman ya. Vibrasi sesuatu yang kita yakini, yang benar-benar yakin. Toko. Sampai getar kadang-kadang badan kita itu. Sampai getar. Makanya disebut vibrasi. Karena kita meyakini yang dengan sangat-sangat yakin hal itu akan terjadi. Lagi. Itu. Makanya disebut vibrasi. Kadang-kadang berdoa. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita kan berdoa cuma di mulut aja, tapi hati kita nggak yakin, ya kan? Semoga gini-gini, tapi kayak semalas gue tidur aja gitu. Ya udah, gitu. Itu kan berarti sebenarnya nggak yakin sebenarnya. Ketika berdoa itu kalau dengan keyakinan ya pasti kita kan langsung greget gitu kan, greget gitu kan, gerak atau ngapain gitu. Tapi kalau setelah berdoa kita lemas, kita ini ya itu berarti vibrasi kita belum nyampe sebenarnya. Waalaikumsalam. Itu kan ada aksi reaksi ya teman-teman ya. Pasti udah mampir. Oh, Kurang lebihnya seperti itu. Ya kita pun harus punya keyakinan bahwa doa kita harus dikabulkan, iya. Tapi kita juga harus menyadari dengan kesadaran penuh bahwa doa itu harus diusahakan. Baik doa yang didoakan lewat orang lain atau doa buat diri kita sendiri gitu. kan ada orang katanya orang yang dizolimi doanya cepat terkabul. Ya karena orang terzolimi itu dia sadar. Jangan Tapi ya, merasa itu, jangan merasa dizolimi ya. Jangan merasa dizolimi. Maksudnya tuh jangan berdoa yang buruk-buruk juga gitu loh. Kadang si orang yang dizolimi belum berdoa, kadang Tuhan udah ini turun tangan duluan gitu loh. Ya kadang-kadang kita merasa dizolimi padahal kita yang zolim, guys. Iya. Kan gitu. Kadang-kadang dia zolim Merasa sama korban. gue. Lah iya. Padahal dia duluan yang zolim kan gitu. Giliran dibales ngomongnya gue dijolimin kan ya gimana, nggak mungkin lah gitu.
tergantung gimana dulu kan. Semua itu harus kembalikan ke diri kita ya gitu. Dalam artian sebelum kita ngucap yang nggak baik gitu, itu harus oh ya gue begini, gue juga begini kok, gue juga begini dulu gitu. Jadi nggak semua orang langsung dijatuh, apalagi disumpah-sumpahin gitu kan. Takutnya sumpah itu malah balik lagi ke diri kita gitu. Iya, playing victim gitu. Banyak kan Misalnya- gitu sekarang. Dia Misalnya korban. gini ya, ini kebanyakan ya teman-teman ya. Kita ngutangin orang. Mungkin ini tadi malam udah dibahas, tapi gue ulangi lagi. Kita ngutangin orang, ya kan. Terus orang itu nggak bayar. Kita kan emosi ya kan. Dia nggak bayar malah jalan-jalan begini-begini. Kita tuh pengennya nyumpahin gitu loh. Oh semoga lu begini. Tapi kita nggak sadar dulunya kita pernah ngutang juga tapi nggak bayar. Entah apapun itu. Tapi walaupun cuma goceng ya teman-teman ya. Iya. Sekecil Makanya apapun hati-hati tuh. Yang punya utang tuh hati-hati yang kayak jangan menggampangkan kayak 2.000, 5.000. Itu ngeri karena kalau orang nggak ikhlas kalau itu dianggap utang itu ini parah gitu loh. Itu terhambat rezeki kita. Utang itu bahaya gitu. Udah keburu-buru nyumpahin, taunya dulu kita gitu. Untung kita nggak disumpahin sama orang gitu. Apa takutnya kita sedang mengalami hal itu, sumpah serba orang yang dulu pernah kita sakiti, pernah kita kecewakan, pernah kita jolimi kan gitu. Makanya jangan gampang banget nyumpahin orang atau gimana, karena ya itu sebenarnya kita harus introspeksi, lihat ke dalam diri dulu sendiri gitu loh. Semua itu harus dilakukan dengan kesadaran ya teman-teman ya. Jangan melulu keakuanku, diriku ini adalah aku. Enggak. Jangan. Kita harus punya kesadaran penuh bahwasanya kita juga pernah begini. Kita tuh hanya sebagai seorang manusia biasa yang banyak kelemahannya. Enggak semua yang kita inginkan tuh bisa terkabul, bisa tercapai gitu. Itu apa ya? Kesadaran manusia itu yang membedakannya di situ. Makanya ada manusia yang ambisius, ada yang santai-santai aja, ada yang begini, ada yang begitu. Itu membedakan. Letaknya ada di situ, di kesadaran itu. Iya. Iya. Mungkin ada teman-teman yang mau naik gak sini? Kalau mau ngebahas masalah cakra, terus bagaimana dengan doa itu? Mungkin terlalu ini ya. Cuman ya nggak apa-apa. Kita kayak diskusi seperti ini tuh kayak mungkin kita nggak tahu lebih banyak ya, kita nggak tahu lebih dalam. Cuman setidaknya kita apa ya dapat informasi lah seperti itu, pengetahuan baru gitu. Baik sangka dulu ya, pinjam dulu 100 ya. Bisa ditransfer bantu ya. tap-tap dong, tap-tap, diposting ulang, repost, bantu share. Ada yang mau naik gak? Ada yang mau naik gak? Kesadaran manusia pasti diimbangi sama kematangan emosi nggak? Ya iya juga. Kesadaran manusia yang bisa mengolah pola pikir, emosional itu, pada akhirnya pola hidup, gaya hidup, itu. Sebenarnya yang agak riskan untuk saat-saat ini, zaman-zaman ini kan pola hidup ya teman-teman ya, pola hidup yang tidak sesuai dengan kenyataan, jadi kayak dipaksakan gitu. Orang begini gue ikut begini, orang begini gue ikut gitu. Cuman dia tidak menyadari bahwasanya dia belum mampu gitu. Belum mampu untuk ke situ, tapi udah memaksakan. Makanya gaya hidup itu yang bikin kacau. Pada akhirnya pola pikirnya jadi berubah. Karena ngikutin gaya hidup, pola pikirnya berubah. Yang tadinya tenang jadi kemerungsung. Gue harus dapat uang segini karena gue mau beli ini misalnya. Itu yang bikin pola hidup kacau, pola pikir kacau gitu loh. Gitu. Yang tadinya segini aja udah cukup jadi nggak cukup gitu. Ada nggak yang udah sadar tapi emosinya masih meledak-meledak? Gak ada. Sadar emosi meledak-ledak gimana ya? Itu drama tuh. Gue lagi berakting tuh. Gue lagi syuting FTV. Gak pola pikir dulu bang. Tapi kalau orangnya sadar, pasti mereka tuh berpikir 2 kali. Kalau Ntar dulu bang Brandon. Gimana ya? Ntar dulu. Mereka tuh, gue udah sadar nih gitu kan, akan konsekuensi dan risiko ketika gue bakalan marah. Gue kayaknya nggak jadi marah deh, gitu loh. Kalau gue masih marah ya gue
ya istilahnya ya nggak ada sih ya. Maksudnya orang yang sampai ke situnya banget ya ODGJ kali. Berarti kalau yang suka ngegas artinya belum sadar. Iya. Iya. Yang kayak di konten sosmed yang banyak julid atau yang banyak sebar-sebar aib atau apapun ya, nauzubillah min zalik ya. Kita yang ngedenger jangan sampai nyebar aib di sosmed lah gitu kan. Lah tingkat kesadaran itu kan naik turun juga Kak Lunar. Namanya manusia ya, iman aja naik turun. Tingkat kesadaran pun juga sama sebenarnya. Yang perlu kita jaga itu adalah jangan sampai drop. Jangan sampai drop banget. Ya, gue yakin pasti naik turun kesadaran manusia itu. Ketika masih dalam masa pencarian ya. Itu masih naik turun. Tapi yang udah hanteng, ya udah ngomongnya enak, terus jelas gitu kan. Orang juga memahaminya gampang. Itu kayak banyak ya yang kita bisa jadikan kayak gue ngelihat orang ini nih kalau ngomong enak, terus gue nyampe ini. Terus salah satunya Pak Wayan. Terus Abu Marlo, terus itu kayak kita paham gitu, apa yang dia omongin gitu loh. Terus Cak Nun bagi gue ya, Gus Baha gitu. Itu orang dengan mungkin Ustadz Adi Dayat, banyak lah gitu. Banyak yang mungkin orang dengan yang kita bisa lihat kok. Kayak mungkin kayak Sujiwo Tejo. Kita bukan ini ya. Sujiwo Tejo mungkin antara 50-50 ya. Dia kesadaran karena kalau ngomong suka duar gitu kadang-kadang. Tapi mau nggak mau ya gue harus belajar dari dia sebenarnya gitu loh. Kadangnya ada beberapa part Sujiwo Tejo tuh gue kadang gue tuh kalau nonton dia tuh kayak lah kadang dia berlogika banget, kadang dia sangat paham agama banget gitu, spiritual gitu kan. Jadi gue yang kayak relate gitu loh kalau dia ada beberapa dialog gitu kan, dia orang seni gitu kan. Alhamdulillah. Bang Heru gimana Pak? Iya jadi kayak oh nih kadang-kadang dia ngegas, kadang-kadang dia julid, terus kadang-kadang ngomongin agama, oh bener juga gitu loh. Jadi bingung makanya 50-50 aja gitu loh. Bukan kayak, dia bukan religi nih, dia ke spiritual kalau dia. Spiritual ya. Tapi kalau ngomongin Abu Marlo tadi ya gampang dimengerti, adem, enak aja didengar gitu. Ustadz Adi Dayat lah apa itu bener sih setuju gue. Termasuk Pak Baik, Wayan. alhamdulillah. Butterscotch latte. Banyak ya. Sebenarnya teman-teman bisa cari referensi lain tuh banyak orang-orang yang ngasih pemahaman tentang kehidupan ini dengan cara yang enak, mudah dipahami, step-stepnya jelas gitu. Kalau yang mau gaul-gaul dari mereka gitu. Om Frank, welcome. Kalau yang mau gaul-gaul tuh bisa adiknya Darius siapa namanya? Yang mualaf itu juga gaul. Cara penyampaiannya kayak gue gini, cewek. Itu lebih santai gitu loh. Yang bahasanya gaul gitu. Kan ada beberapa orang yang kayak kalau denger Abu Marlo kayaknya terlalu gimana gitu kan, terlalu gimana. Nah kalau mau lebih santai lagi ada tuh psikolog-psikolog yang baru-baru meletek tapi viral gitu tuh gaul. Gak usah sebut nama. Iya gue gak sebut nama. Halo Om Frank, salam Om Frank, love biru. Gitu ya. Tapi memang kan berbanding lurus ya antara kesadaran dan perilaku kita itu kayak cerminan gitu loh. Kesadaran kita bagaimana itu bisa terlihat dari perilaku kita sehari-hari. Kasih Om. Nggak perlu orang lain menilai, diri kita tahu. Diri kita tuh lebih tahu siapa diri kita sebenarnya itu. Cuman mau menyadari atau tidak itu. Ada juga yang menyangkal gue udah baik kok, gue udah begini, gue udah yang monggo. Itu menurut kita udah seperti itu ya nggak masalah. Sah-sah aja gitu loh. Di sini nggak ada penyalahan tanpa pembenaran. Halo Pak. Yang salah tuh ya kadang kita tuh tadi kan ada yang bahas paket ya, maksudnya kata-kata adalah sebagian dari doa. Nah kalau udah berkesadaran seperti itu jadi jangan ucapin lagi ya gue sih hidupnya kayak gini-gini aja, ya gue sih memang jual diri, ya gue sih memang begini. Buat apa sih ngomong kayak gitu loh, yang gak ada faedahnya gitu kan. Jadi ya gue sih belum suci, ya gak apa-apa lu sok-sok suci aja dulu gitu, walaupun belum suci-suci banget gitu loh. Jadi ya takutnya nanti kita nggak suci terus gitu. Takut kita dibilang so alim gitu kan. Ya iyalah gue bermaksiat, ya gue nggak alim sih gini. Gak usah lah ngomong-ngomong kayak gitu. Maksudnya kalau nggak harus diomongin diem aja gitu loh. Kalau memang nggak harus ngomong nggak usah diomongin, kayak ya gue kan emang banyak dosa gitu loh.
Kan kembali lagi apa yang kalian omongin. Lah emang banyak dosa gitu kan, tapi nggak harus diucapin teman-teman. Berprasangka baik aja terus gitu loh. Kalau ibadah ya udah ibadah aja gitu. Nggak usah merendah. Yang di depan manusia tuh nggak usah merendah. Tapi nggak usah dijawab aja, diem aja gitu. Merendahnya tapi menghinakan diri itu kan nggak boleh. Rendah diri dan rendah hati itu beda ya. Rendah diri dan rendah hati itu beda. Kalau nggak diri kita yang meninggikan diri kita dulu ya siapa lagi? Orang belum tentu. Orang yang ada iri, julid, nginjek harga diri kita, pengen lebih kaya dari kita dan segala macem gitu loh. Jadi buat apa? Kalau nggak usah diomongin gitu. Kalau orang rendahin kita ya udah, jangan merasa rendah aja gitu. Dulu direndahin tapi iya sih gua kan memang kayak begini. Nggak gitu juga gitu. Diam aja. Kadang kita tuh kata-kata bagian dari doa tapi dia selalu ngeluh, selalu ngaku yang jelek-jelek di diri dia, diucapin lagi gitu kan. Yang denger banyak. Ada tanaman, ada hewan, ada alam, manusia. Dikira kita berdua doang nih yang denger. Toto malaikat lewat, malaikat juga denger, diaminin. Ya lu banyak dosa, kata malaikat. Gimana dong? Karena pada umumnya Umurnya kita selalu dengan persangka membandingkan ya. iya. Makanya berkesadaran gitu Om. Izin pamit dulu ya. Iya oke Uti. Uti mau ngaji ya? Uti beriman. Boleh Halo bersama. Opa. Ya Salam. bikin aman tuh seperti itu ya. Uti beriman, jangan pencoleng apa selingkuhan. gelap. Kasih gelap. Ya. Iya. Cari-cari nama aja dulu yang baik-baik gitu. Tapi Uti ada beriman. gua ada temen ya. Ini agak lucu sih. Gua nggak mau mampir ke tempat-tempat yang restoran atau apapun yang namanya kurang nggak berkah tadi. Misal sambal setan gitu. Ngapain gua mampir situ katanya gitu. Itu udah kayak anjrit gitu loh. Terus kedua, ya dia nggak mau makan kayak yang aneh-aneh gitu, kayak dia sampai nanya tuh hal-hal yang sepele loh, gini kayak misalnya Nuklir gitu ya, bakso Nabi nuklir gitu. zaman dulu. Iya. Terus habis itu lu tahu nggak sih kalau Nabi itu nggak makan ceker, nggak makan buntut, nggak makan jeroan gitu. Gue jadi kepikiran gitu loh. Iya juga ya. Bagian-bagian itu kayaknya Nabi nggak mungkin makan sih gitu loh. Tapi enak gitu kan. Jadi ya gue akhirnya, tapi gue jujur gue bukan pecinta itu ya. Tapi gue makan gitu loh. Tapi gue kalau gue mikirin temen gue, kayaknya bener juga sih. Masa makan ceker, buntut gitu kan, jeroan gitu kan, apa gimana gitu. Ya jadi gue yang kayak termindset juga, kayaknya nggak mungkin lah gitu loh. Makanya ada temen gue yang kayak gitu, gue jadi inget gitu loh. Karena kan kembali lagi apa yang kita makan, kadang nanti mempengaruhi kesehatan atau perilaku kita itu juga ada katanya gitu loh. Makanya ada yang bilang kalau makan ini nanti darah tinggi, nanti apa yang mempengaruhi ke situ-situ gitu kan. Lagi di fase self love. Ya bagus. Ya bahwasanya kan banyak manfaatnya atau enggak itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Apa yang masuk ke dalam diri kita, baik itu makanan, omongan, sesuatu hal itu ini kiranya baik nggak ya buat diriku kan gitu. Itu juga harus dipertimbangkan. Udah tahu sering pusing ya kan. Mungkin pusingnya bukan karena makanan, pusingnya karena mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin utang misalnya. Ditambah makan jeroan. kan kadang-kadang kita sendiri yang bikin penyakit ya guys ya gitu. Iya. Udah tahu sering encok, udah tahu sering ini tapi ya gitu. Kurang air putih. Kita tuh sebenarnya tahu tubuh kita tuh sebenarnya alarm yang paling bagus buat diri kita sendiri, kita tuh ngerti gitu loh. Kapan minum, kapan makan, kapan ibadah, kapan aku harus ngomong, kapan enggak gitu kan. Kapan harus olahraga itu tuh ngerti sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita tuh kalah sama ego kita. Daripada gue begini mendingan gue tidur gitu. Daripada gue olahraga nggak jelas gitu mendingan gue tidur. Ya terserah gitu. Tapi semua akan dinikmati oleh diri sendiri. Gitu. Semua hasil itu tadi akan dinikmati dengan diri sendiri. Makanya ketika kenapa ya gue jadi sakit begini ya, gue sering begini itu mungkin kita bisa introspeksi ke dalam diri kita. Kenapa kita jadi seperti itu? Iya, cari penyakit. Udah tahu kita asam urat misalnya.
malah sering makan jeroan. Ya resiko ditanggung ya. Mungkin ada yang berkeyakinan nggak apa-apa. Gitu. Tapi apakah nggak ada makanan lain gitu loh? Itu maksud gue tuh di situ. Kita kan ada poin pilihan ya. Sama-sama punya uang 5.000, kan? Yang satu buat beli seblak, yang satu buat beli pecel. Gitu. Kembali lagi, tidak menyalahkan, itu sah saja. Orang itu uang kita, mau ngapain terserah kita kan gitu. Tapi resiko Nikmat lagi ke membawa diri sendiri. sengsara. Nikmat membawa sengsara. Kembali lagi ke diri sendiri. Resikonya. Nah pada akhirnya ketika itu terjadi, ya udah jangan menyalahkan orang lain. Aduh gara-gara jeroan nih, ya Allah jeroan gak salah apa-apa lu salahin gitu. Bener juga. Iya kan, jeroan kan kenapa lu salahin jeroan gitu loh. Kan lu yang makan, lu yang ngerasa enak, lu yang ngerasa kenyang, kenapa jadi jeroan yang lu salahin kan gitu. Terus berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkan hamba gini. Halah, kata Allah, lu udah makan jeroan. Nggak, ini dalam segala hal ya, bukan tentang itu aja. Ini mikronya, makronya ya dalam kehidupan ini lebih luas. Makanya kita jangan menyalahkan sesuatu. Karena berangkat dari segala keputusan itu dari diri sendiri sebenarnya. Keputusan dalam hidup ini adalah kita, gitu, bukan orang lain. Makanya apapun yang terjadi dengan diri kita, ya kita ya berdamai aja gitu. Ya ini yang gue terima karena ini yang gue lakuin, ya udah gue terima gitu. Ngeri kali ya Kak Suci ya. Kita makan hewan nanti kita dapat karma. Kan sama-sama makhluk hidup ya. gue jadi ngebayangin kita makan kambing. Ya Allah semoga yang makan daging aku darah tinggi. Jangan-jangan doa kambing begitu lagi. Enggak. Semesta itu gini Kak Ci. Bukan cuma hewan makhluk hidup. Kamu bilang hewan makhluk hidup. Lah emang tumbuhan nggak makhluk hidup, ya kan? Tapi itu memang disediakan untuk kita, untuk sesama makhluk hidup. Jadi berantai. Ketika kita jadi bangkai nanti, itu kita akan berguna juga loh. Dimakan oleh belatung, ya kan? Dimakan loh. Iya. Itu Iya. itu Gue jadi berguna. ngebayangin gitu. Jangan dipikir semua makhluk hidup itu terpisah-pisah, enggak. Semua berantai. Semua ada hubungannya, ada korelasinya. Kita mungkin sekarang bisa makan hewan, bisa makan tumbuhan, karena itu juga makhluk hidup kan. Kalau kita jadi bangkai, kita juga akan dimakan sebenarnya. Tenang aja, jangan berpikir kayak gitu. Kalau berpikir gitu kan berisik ya dunia ya. Ya Allah semoga yang makan sayur aku, badan aku dapat karma, kalian mampus kalian. Iya. Akhiri dengan alhamdulillah, iya. Diawali dengan bismillah, diakhiri bukan sedekahul azim. Oh itu ngaji. Adilkan semua, iya jelas. Iya. Makanya. Ini kebayangan lagi didoakan sama Mbak. Iya makanya jadi lucu, aku jadi kayak gitu. Tidak ada yang Pas luput. Jadi sembelih. kalau orang berkeyakinan aku nggak mau makan hewan karena itu makhluk hidup, maaf ya, agak kurang pas menurutku. Emang tumbuhan nggak makhluk hidup, satu. Yang kedua, itu tuh sebenarnya disediakan untuk kita gitu loh. Disediakan untuk sesama makhluk hidup, bukan cuma manusia sebenarnya. Dan udah di riset kan mana yang bisa dimakan, mana yang enggak, ya kan? Yang baik buat tubuh kita. Tapi ya jangan berlebihan tadi. Iya. Makanya Sesuatu perlunya yang kesadaran berlebihan tuh kan di nggak baik. situ. Iya. Kembali lagi ke kesadaran manusia. Udah tahu encok, udah tahu asam urat, makan kambing sekilo ya. Kucing aja makan tikus. Iya. Iya. Iya kan? Apa sih Karin tiba-tiba typing begitu? Enggak, dia tuh berasumsi bahwasanya makhluk hidup ya makan sesama hewan aja bisa makan. Iya. Tikus aja nih makan manusia dijadiin bakso. Iya, makanya ya udah itu. Mbak disembelih. Mbak ya Allah semoga mereka ya. Nggak gitu ya konsepnya. Aduh. Salah Kak, kucing di sini makannya monster spoon. Kucing kaki dua kali ya. Di sini. Manusia pemakan segala semoga mas-masnya sehat selalu. Amin, Cici. Amin. Amin Kak. Manusia pemakan segala. Ya makanya perlunya kesadaran tuh di situ. Latifah. Kalau vegetarian
emang nggak makan daging host? Iya, ini nggak ngebahas masalah vegetarian atau enggak ya, karena punya keyakinan sendiri gitu loh. Orang punya keyakinan sendiri. Kita nggak nyenggel vegetarian atau apa enggak. Orang punya keyakinan sendiri. Beda lagi kucing di sini kak. Kalau subuh meong gitu, ngelus kaki. Latifah terima kasih, Karin terima kasih. Asin. Kucing garong iya. Mr. R. Ser. Gitu ya, makanya nggak usah. Yep. Gimana Gini dipikirin? Gak usah dipikirin. Kita makan tuh seperlunya gitu. Maksudnya ya kalau pengen jeroannya makan aja ya dikit gitu. Ya seperlunya, jangan begitu aduan langsung dimakan semua atau memuaskan nafsu kita. Beda loh ya teman-teman ya. Kita makan seadanya dalam artian gue makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ya seperti halnya kayak gitu. Gitu. Lu makan sebelum kenyang apa lu makan sampai begah? Gue sedikit-sedikit tapi sering. Yang nggak sampai kenyang. Sama sih. Sama kayak gue juga. Gue sedikit-sedikit tapi lauknya habis aja. Nggak tahu ya itu. Alhamdulillah lihat baju polo lambangnya nggak krokodil. Makan untuk hidup ajalah pokoknya iya. Iya, makanya makan tuh nggak usah yang ya kalau punya duit terserah ya. Itu termasuk gaya hidup tadi itu ya. Gitu. Kalau dipikir-pikir tuh ya makan yang penting sehat gitu, seadanya maksudnya. Ya udah gitu. Sekali-kali kita pengen, tapi kalau nuruti keinginan terus ya nggak ada habisnya. Pagi ini kita pengen apa, terus siang pengen apa, sore pengen apa, malam pengen apa, habislah kita. Latifah. Makanya perlunya pengontrolan diri itu di situ. Makanya kan apa namanya? Yang kita ada orang yang vegetarian atau udah biarin aja gitu loh. Kalau kamu nggak vegetarian ya udah, nggak bisa ya udah. Tapi ya tadi jangan berlebihan gitu. Kadang kan orang tuh ikut-ikutan ya. Orang suka sop buntut, kita ikutan. Oh lagi viral seblak, makan seblak gitu. Yang ujung-ujung kita sakit gitu kan, badan menolak gitu kan. Gak nyangka ya sekarang Hosma. Gak nyangka yang sekarang Hosma. Pamit mas, mau lanjutin kerja nih. Selamat bekerja Cici. Iya Kak Ci, makasih udah mampir ya. Gak nyangka ya sekarang host masuk Persib Bandung. Bukan baju Persib ini, giling. Itu American football ya guys ya. Atau jangan-jangan iklan, sebaju-baju iklan semua ya. Iklan berjalan, mungkin ada yang mau endorse, nanti namanya ditempelin di baju ya, boleh. Boleh itu kayaknya. Nanti mau happy lagi kak. Nggak tahu dia nggak jelas live-nya, kadang live kadang enggak. Tunggu aja notifnya. Astaga. Jadi itu ya kesimpulannya. Ada yang mau naik gak teman-teman? Sini ada yang mau naik gak? Ada yang mau naik tapi syaratnya harus on cam ya. Harus on cam. Harus. Ya jangan naik. Keluar dari topik-topik banget lah gitu kan. Tadi kan kita udah bahas chakra udah. Iya. Terus kekuatan doa. Gitu. Yang membatalkan doa. Jadi bukan endorse. Jadi. Ya aku bukan endorse. Kemarin kan di puncak aku endorse. Mulai. Farid. Ada yang mau endorse nggak kayak gitu? Ada yang mau naik gak? Pencet naik aja. Tadi ada yang mencet cuman hilang, berarti dia kepencet kayaknya. Endorse makanan kucing. Kalian sadar gak sih kalau ada nggak bisa dalam tubuh kita tuh makanan kucing. Punya kesadaran ke situ nggak gitu? Makanya kadang-kadang kita kan cakrakan. Mbak Nunung siap lagi nyetrika ya. Mbak Nunung selalu
Entah lagi ngapain, nyimak. Jadi ada yang sambil kerja gitu kan, tapi handphonenya ditaro, tapi dengerin kita gitu. Agak calling down ya guys ya. Santai aja deh. Lagi ini. Santai aja. Mbak Black Rose. Ganti nama apa Black Rose? Wajah Manunung vintage banget, keren. Divisit lagi. Mr. R. Dua bocah vintage gitu. Aku sambil kerjain rumah. Iya, aku kayak udah paham gitu loh. Kayak ada yang sambil masak, ada yang sambil nyapu, sambil nyetrika, tapi handphonenya ditaro. Jangan-jangan handphonenya pakai speaker Bluetooth ya. Jadi serumah-rumah kedengeran. Waalaikumsalam. Black Rose. Waalaikumsalam. Ya segitu pentingnya ya kesadaran itu. Mungkin selama ini kita sering dengar kesadaran sadar gitu. Ya kalau mau dikulik ya jauh guys. Kalau dikulik tuh dalam banget kesadaran tuh, manfaatnya apa gitu. Buat kehidupan kita, buat hidup kita sendiri. Itu Alhamdulillah baik. gitu. Karena tingkat kesadaran seseorang tuh sebenarnya menentukan segalanya kalau menurutku. Semobil nggak tuh? Sambil masak nasi. Ya, kadang udah kita tuh nggak keluar. Kadang kita tuh gini ya, banyak tahu quotes, banyak tahu kata-kata motivasi. Tapi kita sekedar kayak tahu di detik ini juga, terus sedih, terus galau. Oh iya juga ya gitu, gue harus kayak begini. Oh iya juga, halo Kak Citra. Oh iya juga ya, gue harus begitu. Tapi 5 menit kemudian langsung berubah lagi. Kak Citra, kakakku, Ya, itu makasih absennya. Kan kemarin ada yang bilang nih, ketika gue ngeliat, jadi gini, ada seseorang yang bilang gini, aku adem ya ngeliat foto almarhum orang tuaku gitu. Aku adem ngeliat Kasih foto kakakku, mereka. berkah selalu. Ya mungkin ademnya saat itu teman-teman. Sebenarnya itu nggak masalah, sah-sah aja, bisa-bisa aja. Love meleduk buat Ayang. Tapi setelah itu kita tahu apa yang terjadi. Kita tuh sedang mengorek luka lama sebenarnya. Kita mungkin ngerasa ada kenangan ya di foto-foto itu gitu. Cuman kalau kita terlalu berlarut, itu malah jadi kayak luka. Jadi kayak ada luka yang kayak terkelupas lagi gitu loh. Mengingat sesuatu kenangan, apapun itulah, apapun itu, pasti sedikit banyak akan mengorek luka. Tapi bukan berarti kita lupakan sebenarnya gitu. Tapi seminimal mungkin kita juga harus menjaga hati kita, emosi kita. Kalau kita udah bisa kontrol sih nggak masalah. Di sini yang jadi masalah kan yang belum bisa kontrol kan. Tapi berlarut-larut sedih, berlarut-larut ngingat masalah. Jadi nggak Atau repost ya. Gitu. Ini yang mencet naik bisa on cam nggak? Di typing dulu. Kecil. Kalau nggak bisa on cam, Kacit. takutnya ini nggak enak gitu. Kalau yang mau naik pencet aja, cuman harus on cam ya. Lagi di mana Kacit? Cecil. Tapi itu termasuk kemelekatan, iya. Jadi gini, ada yang udah selewat aja gitu loh Kak Lunar. Maksudnya kita ngeliatin foto, inget udah lewat gitu. Ada kan yang ngeliatin foto sampai berlarut-larut sedih gitu kan. Terus berusaha mengingat-ingat apa yang dulu terjadi. Itu lebih ini lagi ya, lebih rentan lagi dalam artian kita tuh malah berusaha untuk mengorek luka sendiri gitu loh. Udah tahu kita tuh belum kuat, belum siap untuk menerima hal itu. Tapi kita tuh malah kadang-kadang berusaha untuk mengingat gitu loh. Berusaha untuk mengkorek-korek apa yang pernah terjadi. Itu kan yang harus kita hindari ya, gitu. Kalau kita udah siap sih nggak masalah, yaudah lewat aja, selewat lihat gitu. Nggak terlalu dipikirin, nggak terlalu dikorek-korek. Tapi kan ada kan yang lagi di fase gue kangen nih ngeliatin fotonya terus nangis. Habis nangis ntar nginget-nginget kejadian-kejadian yang udah berlalu sama dia, itu yang bikin kita nggak beranjak gitu. Kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Masih ada kemelekatan di situ. Gitu. Aku mencintaimu secara ugal-ugalan dan barbar. Nggak boleh ya? Iya, kembali lagi ke orangnya. Dia lagi di fase itu ya nggak masalah gitu. Nggak masalah sih gitu.
bukan nggak boleh salah dan salah bener ya, enggak. Cuman ketika orang di fase itu mau diingetin model gimana ya, ya orang lagi namanya jatuh cinta itu orang yang paling sulit dinasehati kan gitu. Oh, orang yang lagi Ketawa. jatuh cinta banget tuh sulit dinasihati ya? Ya lu pernah Berarti ngalamin kan? cocoknya foto mantan ditempel di buku Yasin nggak bang? Enggak, Istighfar lo ya. Enggak kita juga. Nggak gitu juga ya. Saya singkat tapi kena yang makan. Enak kalau sama Om Herdi mah nggak ada yang salah. Iya disenyumin aja sama dia. Gitu. Dia dengan bahasa berani. Iya, gitu. Kita mau ngewong loh katanya. Kok kamu diam aja? Hah? Mau ngewong? Sampai mau ngewong aja dia nggak sadar. Berarti aku boleh apa Kak Cit? Jadi ya itu kan berarti nggak sadar. Kalau itu kan menurut kalian itu intuisi atau insting? Menurut lo, sekarang gue nanya. Keinginan seksual itu intuisi atau insting? Atau teman-teman di bawah mau jawab? Gitu loh. Seksual tuh insting apa intuisi? Coba gue nanya. Pasti bingung kan? Nah. Gue pasti beda. Lu jangan tanya gue pasti beda. Pertanyaan itu, insting apa intuisi? Aku nyunat. Ya Allah, ini yang ada yang jawab insting. Berapa orang insting, intuisi. Ada yang jawab intuisi? Insting dong. Aku udah lupa. Kak Citra ini mabok cinta nih. Itu insting guys. Seperti halnya kita mau makan. Kita lapar nih. Kan tubuh kita kasih alarm. Lo lapar nih, lo harus cari makan. Lah itu insting. Lo haus nih, lo harus minum. Itu insting. Enggak, itu insting. Itu ewong. Itu insting. Kalau lagi bete obatnya kadang ewong. Bikin mood booster. Ya termasuk ke hal itu kan kebutuhan ya. Kebutuhan dalam tubuh kita sebenarnya. Ya kayak makan, kayak minum, itu kan kebutuhan. Lucu gak sih kalau kalian ketemu sama Bang Herdi ya. Terus kalian gini ya ngobrol sama dia. Abang, aku udah lupa cara ewong gimana. Terus kalian penasaran gak jawaban dia seperti apa? Ditabok sama dia. Istighfar lo ya. Orang lagi sange-sange istighfar lo ya. Itu kan sekali pasti jijik. Gloria jangan mengatakan hal yang sebenarnya, nggak enak. Enggak sih, kadang-kadang ya kan gimana ya? Ya coba kalian sendiri. Kalau tiba-tiba ada orang kayak gitu misalnya, gimana reaksi kalian? Ya, ada yang gas kok, gas lah gitu. Ada. Mari sama-sama lu. Enggak, coba deh kalian diri sendiri ketika tiba-tiba ada orang kayak gitu. Kalian reaksi kalian apa? Gas gitu. Gua sih pertama, ya kalau tergantung orangnya sih. Kalau emang gimana gas. Kalau enggak gimana paling di gitu. Nampil lu gitu paling. Ya tinggal dikaryain aja kan. Sayang banget ya dilepas gitu. Aku yakin ya gitu. Itu Kalian tadi kan agak reaktif ya kalau sama Bang Herdi ya. Kan Nick tadi bilang ketika tiba-tiba ada orang yang ngomong seperti itu gitu, gimana reaksi kalian gitu kan. Dia kan nanya ke gue kan Kak gitu. Reaksi lu gimana? Ya gimana ya gitu. Coba nanya ke diri kalian sendiri aja deh gitu daripada nanya ke gue. Reaksi lu pasti senyum doang. Gue yakin senyum doang. Senyum tapi dialognya Ngarep. akan berdialog. Kalau gue di samping lo gitu kan, lu senyumin gitu kan. Nick silakan. Jijik gue ngeliat lo, gue bilang gitu. Gue mewakilkan. Itu ada yang nanya tuh, Cecil nanya, lu jawab, lu yang ngomong terus itu. Sarapan yang mana? Wait, aku nanya ewong Cecil. itu apa? Ewong itu silaturahmi kelamin Kak. Ini kata-kata yang nggak pantas ya guys, yang ditiru. Lebih diperhalus sebenarnya. Udah dewasa kok. Tapi kalau kalian ini baik-baik aja, biasa aja, jangan lebay deh. Bang Herdi pasti